Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Karena saya percaya bahwa hanya firman Tuhan yang bisa menjadi sandaran dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita semua sampai kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang punya segala sesuatu, Tuhan yang kami percayai, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur pada hari ini, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang bisa menolong kami, yang bisa menuntun kami, yang membawa kami kepada jalan yang terang, sehingga kami boleh menemukan sesungguhnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua diberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap ada di dalam tema di bulan ini, yaitu kesetiaan. Saya percaya bahwa kesetiaan itu sangat penting bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa sekarang ini sulit sekali untuk mencari dan menemukan orang-orang yang benar-benar setia. Entah itu di dalam hubungan antar sesama, pekerjaan, pelayanan, kesetiaan serasa telah luntur dari banyak orang. Oleh sebab itu, seperti apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, Salomo berkata begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Juga adalah satu kutipan di dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam satu doanya. Dia menyebutkan seperti ini, bahwa Tuhan tolonglah, bahwa banyak orang saleh telah lenyap, dan juga telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mazmur 12 ayat 2. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingkah kesetiaan dalam hidup orang percaya? Saya mau katakan bahwa sangat-sangat penting. Karena apa, saudara-saudara? Kesetiaan adalah sebuah kualitas hidup yang harus ada di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga menasehati di dalam satu bagian di dalam firman Tuhan. Pertama Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa hai manusia Allah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, bukan saja kita mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kasih, mengejar kesabaran dan kelembutan, tetapi juga kita harus mengejar kesetiaan. Karena kesetiaan itu sangat-sangat penting. Kita harus bisa belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Karena kita akan menemukan ada begitu banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita di saat kita benar-benar hidup di dalam kesetiaan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa sampai saya katakan bahwa kesetiaan itu penting? Karena untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dibutuhkan kesetiaan. Di dalam kita mengerjakan perkara-perkara rohani, bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, tetapi sampai akhir nafas hidup kita. Saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, hanya orang-orang yang setia yang akan menemukan mahkota kehidupan, atau hanya orang-orang yang setia yang akan menerima mahkota kehidupan.
Karena mahkota kehidupan disediakan bagi semua orang percaya yang hidup dalam kesetiaan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan melakukan perkara-perkara rohani dengan penuh kesetiaan. Maka saya percaya mahkota kehidupan tersedia bagi kita semua. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia di dalam setiap perkataan-perkataannya, dan Tuhan juga setia di dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung pada kesetiaan kita. Di saat kita mungkin tidak setia, tetapi Dia tetap setia karena Dia adalah Allah. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Untuk menjadi orang yang setia diperlukan sebuah ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesetiaan dan ketaatan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang setia, yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan, dan akhirnya mereka memperoleh peninggian dari Tuhan. Mereka diangkat oleh Tuhan. Seperti Yusuf, Yosua, Kaleb, Rut, Daud, dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang setia. Figur yang setia, tokoh-tokoh iman yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Bahkan mereka membuktikan bahwa mereka mendapatkan apa yang menjadi hasil dari kesetiaan mereka. Dan Tuhan menggenapi itu di dalam hidup mereka. Seperti Yusuf, Tuhan mengangkat dia lebih tinggi karena dia membuktikan bahwa dia setia kepada Tuhan. Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka diangkat oleh Tuhan di dalam kesetiaan mereka yang teruji. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesetiaan itu harus diuji. Kita harus bisa melewati banyak penderitaan, ujian-ujian yang datang kepada kita. Apakah kita mau setia kepada Tuhan ataukah kita tidak setia kepada Tuhan? Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia setia sampai mati di salib. Ini membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan tidak terluntur sedikit pun, atau tidak akan bisa dibatasi atau bisa terhalang karena ketidaksetiaan kita. Namun Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kita harus diuji. Karena saya percaya kalau kita mau dipromosikan, kalau kita mau diangkat, kita harus benar-benar keluar dari ujian kesetiaan kita. Tuhan tidak akan pernah mengangkat dan mempromosikan hidup seseorang apabila mereka tidak lulus dari ujian kesetiaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, setia melayani Dia dalam keadaan sukar, keadaan senang, dalam keadaan yang bagaimanapun. Tuhan mau supaya kita setia untuk melayani Dia, untuk mengikuti Dia, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya percaya keberkatan Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan kita yakin bahwa kita akan memetik hasil dari kesetiaan kita. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam renungan yang sangat-sangat singkat ini mendorong kita, memberi motivasi kepada kita semua agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan biasa-biasa, atau kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya melayani Tuhan asal-asalan. Tetapi mari kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam melayani Dia, beribadah kepada Dia, memuji menyembah Dia, melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya seperti apa yang dikatakan tadi di dalam Wahyu, kitab Wahyu, bahwa Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Nah saudara-saudara,
kita membuktikan kesetiaan kita bukan saja di dunia ini, tetapi mari kita buktikan sampai akhir hidup kita, sampai akhir napas hidup ini. Kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya yakin dan percaya firman Tuhan akan menjadi hidup dalam hidup kita, dalam hati kita, di saat kita membuka hati ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan sampai hari ini kami masih tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu, Tuhan Yesus. Engkau telah mati di salib. Engkau benar-benar membuktikan bahwa Engkau adalah Allah. Dan kami percaya Tuhan juga menginginkan dari kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup dalam kesetiaan sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami semua, sehingga firman Tuhan ini akan hidup dan kami tetap berpegang kepada firman Allah yang menjadi dasar kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini juga hamba berdoa bagi semua umat Tuhan, bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Hamba mendoakan mereka, biarlah pertolongan Tuhan selalu menyertai, kekuatan Tuhan menyertai. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami persoalan, Tuhan tolong, Tuhan berikanlah mereka semua jalan keluar. Dan hamba berdoa bagi mereka juga yang mengalami sakit atau mengalami persoalan-persoalan yang lain dalam hidup pribadi bahkan rumah tangga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita mengalir melimpah dalam setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Maluku, juga kota Ambon. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan sementara bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan tolong segala situasi yang kami alami sekarang ini. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Oleh sebab itu kami serahkan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi Maluku, kota Ambon. Tuhan tolong kami semua agar kami tetap memandang Tuhan satu-satunya penolong dan juru selamat kami, yang sanggup melepaskan kami, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dijamah, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.